Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Firdausi Alia dengan NIM 252101040035. Jadi di sini saya akan menjelaskan multikulturalisme dan pendidikan Islam. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun, di sisi lain, keberagaman juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disertai sikap saling menghargai dan toleransi. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap peserta didik agar mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Salah satu bentuk pendidikan yang berperan besar dalam membangun karakter tersebut adalah pendidikan Islam. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas pengertian multikulturalisme, hubungan multikulturalisme, dan seterusnya. Yang pertama, pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah suatu pandangan yang mengakui dan menerima atau menghargai keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, maupun latar belakang sosialnya. Konsep ini lahir karena dalam masyarakat yang beragam, sering muncul konflik akibat perbedaan identitas. Oleh karena itu, multikulturalisme hadir sebagai upaya untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama. Selanjutnya, multikulturalisme dalam perspektif Islam. Jika kita melihat ajaran Islam, sebenarnya nilai-nilai multikultural telah diajarkan sejak lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling mengenal dan saling memahami. Islam juga mengajarkan nilai tasamu atau toleransi. Toleransi dalam Islam berarti menghormati perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan yang dimiliki. Selain toleransi, Islam juga mengajarkan nilai keadilan, persaudaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, pendidikan Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan multikultural. Selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam masyarakat multikultural. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter. Dalam masyarakat yang beragam, pendidikan Islam memiliki beberapa peran penting. Pertama, menanamkan nilai toleransi. Peserta didik diajarkan untuk menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup yang ada di sekitarnya. Kedua, menanamkan nilai keadilan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun. Ketiga, menanamkan sikap persaudaraan. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling membantu dalam kehidupan masyarakat. Keempat, membentuk karakter moderat. Peserta didik diajarkan untuk tidak bersikap ekstrim dan mampu menyikapi perbedaan secara bijaksana. Melalui peran tersebut, pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Selanjutnya, memahami beragam bentuk keberagaman. Dalam pendidikan Islam, keberagaman harus dipahami secara luas. Yang pertama, keberagaman agama. Peserta didik perlu diajarkan untuk menghormati pemeluk agama. Yang kedua, keberagaman gender. Pendidikan Islam harus mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan berkembang. Yang ketiga, keberagaman status sosial. Peserta didik perlu memahami bahwa seseorang tidak boleh dinilai berdasarkan kekayaan atau kedudukan sosialnya. Yang keempat, keberagaman etnis dan budaya. Indonesia memiliki ratusan suku dan budaya. Oleh sebab itu, peserta didik perlu belajar menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada. Yang kelima, keberagaman kemampuan. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Ada peserta didik berkebutuhan khusus yang juga berhak memperoleh pendidikan yang layak.
Selanjutnya, strategi lembaga pendidikan Islam dalam menanamkan toleransi. Lembaga pendidikan Islam memiliki berbagai cara untuk menanamkan nilai toleransi. Pertama, melalui pembelajaran di kelas. Guru dapat mengintegrasikan nilai toleransi dalam materi pendidikan agama Islam maupun mata pelajaran lainnya. Kedua, melalui keteladanan. Peserta didik lebih mudah meniru perilaku daripada sekedar mendengarkan teori. Oleh karena itu, guru harus menjadi teladan dalam menghormati perbedaan. Ketiga, melalui pembiasaan. Sikap toleransi harus dilatih setiap hari melalui kegiatan sekolah atau sehari-hari. Keempat, melalui kegiatan kelompok. Diskusi dan kerja kelompok dapat melatih peserta didik untuk bekerja sama dengan teman yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kelima, melalui kegiatan sosial. Kerja bakti, bakti sosial, dan kegiatan kemasyarakatan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Selanjutnya, penerapan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk nyata pendidikan multikultural. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama tanpa membedakan kondisi fisik maupun latar belakang mereka. Dalam pendidikan inklusif, sekolah harus menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan seluruh peserta didik. Guru juga perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik belajar menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Selanjutnya, nilai toleransi dalam pendidikan agama Islam. Nilai toleransi merupakan salah satu nilai utama dalam pendidikan Islam. Toleransi dapat diwujudkan melalui beberapa sikap, yaitu menghormati perbedaan pendapat, kedua, menghargai keberagaman budaya, ketiga, membantu sesama tanpa memandang latar belakang, keempat, bersikap adil kepada semua orang. Kelima, menjaga kerukunan dan persaudaraan. Penanaman toleransi perlu dilakukan sejak usia dini karena masa anak-anak merupakan periode penting dalam pembentukan karakter. Selanjutnya, tahapan internalisasi nilai toleransi. Penanaman nilai toleransi dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, transformasi nilai. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi mengenai toleransi dan keberagaman. Yang kedua, transaksi nilai. Pada tahapan ini, peserta didik mulai mempraktikkan nilai toleransi melalui pembiasaan dan keteladanan. Yang ketiga, transinternalisasi nilai. Pada tahap ini, toleransi telah menjadi bagian dari karakter peserta didik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, strategi pengembangan pendidikan multikultural. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, integrasi nilai multikultural dalam kurikulum. Materi ini pembelajaran perlu memuat nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Guru harus memahami konsep multikultural agar mampu mengajarkan secara efektif. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah inklusif. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Yang keempat, melibatkan orang tua dan masyarakat. Pendidikan multikultural tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Yang kelima, menggunakan pembelajaran komparatif. Pembelajaran kelompok dapat membantu peserta didik belajar bekerja sama dengan berbagai karakter teman. Selanjutnya, ada tantangan pendidikan multikultural di Indonesia. Walaupun penting, pendidikan multikultural masih menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat prasangka dan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Masih ada sebagian orang memandang perbedaan sebagai ancaman. Selain itu, belum semua sekolah memiliki program yang mendukung pendidikan multikultural secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk memperkuat pendidikan multikultural di Indonesia. Selanjutnya, manfaat pendidikan multikultural. Apabila diterapkan dengan baik, pendidikan multikultural akan memberikan banyak manfaat. Pertama, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Kedua, mengurangi konflik sosial akibat perbedaan. Ketiga, meningkatkan sikap toleransi dan empati. Keempat, membentuk generasi yang terbuka terhadap keberagaman. Kelima, mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia global yang semakin beragam. Adapun dampak pendidikan Islam multikultural terhadap peserta didik. Yang pertama, meningkatkan sikap toleransi. Peserta didik menjadi lebih mampu menerima dan menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya. Mereka tidak mudah memandang rendah orang lain hanya karena memiliki latar belakang yang berbeda. Sikap ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang majemuk.
Yang kedua, mengurangi konflik dan diskriminasi. Pendidikan multikultural membantu peserta didik memahami bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Dengan pemahaman tersebut, tindakan diskriminasi maupun perundungan dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Peserta didik tidak hanya memahami perbedaan, tetapi juga belajar merasakan dan memahami kondisi orang lain. Empati yang tumbuh akan mendorong munculnya sikap saling membantu, menghormati, dan bekerja sama. Yang keempat, membentuk karakter moderat. Pendidikan Islam multikultural mengajarkan peserta didik untuk bersikap seimbang dalam menghadapi berbagai perbedaan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh sikap ekstrim maupun fanatisme yang berlebihan. Yang kelima, menyiapkan generasi global. Di era globalisasi, kemampuan berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat menjadi keterampilan yang sangat penting. Pendidikan multikultural membekali peserta didik dengan kemampuan tersebut sehingga mereka siap menghadapi dunia yang semakin beragam. Contoh implementasi di lingkungan sekolah. Nilai-nilai multikultural tidak cukup hanya dipahami secara teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama saat menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak mengejek bahasa daerah, budaya, maupun kebiasaan teman. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa dalam kegiatan sekolah. Yang keempat, membiasakan musyawarah ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang kelima, melaksanakan kerja kelompok yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ketujuh, mengadakan pentas budaya atau kegiatan yang mengenalkan keberagaman Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, peserta didik dapat belajar secara langsung mengenai pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Selanjutnya, peran guru sebagai agen perubahan. Dalam pendidikan multikultural, guru memiliki posisi yang sangat strategis. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tapi juga berperan sebagai pembimbing, teladan, sekaligus agen perubahan sosial. Guru harus menunjukkan sikap yang adil kepada seluruh peserta, tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun kemampuan akademik. Sikap tersebut akan menjadi contoh nyata yang ditiru oleh peserta didik. Selain itu, guru perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka terhadap perbedaan pendapat. Peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, bertanya, maupun berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, akan terbiasa menghargai pendapat orang lain dan belajar menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang baik. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme merupakan konsep yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, nilai-nilai multikultural menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan keharmonisan sosial. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai multikultural kepada peserta didik. Melalui ajaran Islam menjunjung tinggi toleransi, tasamuh, keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Pendidikan Islam mampu membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang baik, tetapi juga mampu hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang majemuk. Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai keberagaman ke dalam kurikulum, penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif, keteladanan guru, pembiasaan sikap toleransi, serta kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan cara tersebut, peserta didik dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dihargai dan dijaga bersama. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai multikultural perlu terus dikembangkan agar mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, moderat, terbuka terhadap perbedaan, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dengan demikian, terciptanya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan mampu menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.